wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfi 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila as-siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali bertemu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan rahmatnya. Tugas Nabi Muhammad SAW adalah mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tugas nabi-nabi yang sebelumnya. Lalu apakah tugas ini khusus nabi-nabi? Kada. Ulama pun dapat tugasnya. Makanya al-ulama'u warasatul anbiya. Pengikutnya biasa Bang, orang awam maksudnya. Apakah juga harus berdakwah? Iya. Dakwah itu kan artinya mengajak. Mengajak itu bisa mengajak kebaikan yang paling sederhana itu ya juga masuk berdakwah. Bahkan berdakwah itu bukan hanya bidang agama. Berdakwah itu juga bisa di bidang lain, ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus memiliki jiwa dakwah, jiwa mengajak orang lain berbuat baik. Berbuat baik itu artinya melakukan sesuatu yang bermanfaat, entah itu bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat, atau bermanfaat dunia akhirat. Nah, maka setiap kita itu memiliki porsi masing-masing dalam berdakwah. Jadi harus ada niatan mengajak orang lain berbuat baik. Makanya dalam hadis itu, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak orang lain berbuat baik, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia dapat ganjaran seperti orang yang mengerjakannya. Jadi sumber pahala itu bukan hanya apa yang kita lakukan. Sumber pahala bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi sumber pahala itu bisa jadi karena orang lain melakukannya. Ini adalah suatu ibadah yang sangat efisien. Kita duduk aja di rumah dapat kiriman pahala. Itulah kenapa jadi perbuatan baik yang ngarannya berdakwah harus dilakukan. Contoh sederhana misalnya anak kita dilajari sembahyang berjamaah, entah ke langgar, ke masjid, ke musola, pokoknya dilajari sembahyang berjamaah. Ganal-ganalnya, lalu karena terbiasa, banyak faktor orang sembahyang berjamaah itu. Salah satunya karena terbiasa, rasa mendengar ajan di langgar, tulakna rasa terbiasa. Karena terbiasa sudah sembahyang di langgar di masjid, dimanapun berada, pasnya kuliah di luar, di mana itu, namun ada azan ke masjidnya sembahyang berjamaah toh. Nah, selama inya berjamaah, yang melajari berjamaahnya tadi dapat pahala. Itu bentuk bagian dakwah juga. Dakwah tarbiyah, maksudnya dakwah bidang pendidikan. Nah, dapat kiriman pahala itu. Jadi jangan sampai ini kita lewatkan begitu saja. Jalur pahala ngarannya dakwah. Ini luas. Apalagi dilakukan secara istiqomah. Mengajak kebaikannya itu dilakukan secara istiqomah. Artinya tidak sehari dua hari aja, terus menerus.
terus menerus membawai orang terus menerus. Ketika ada satu hari kada terbawai orang atau kada ingat atau garing kada kawa, maka pahalanya tetap mengalir. Jadi, jalur kita dapat pahala tuh selain yang kita gawe, ada yang kada perlu kita gawe. Tadi jalur dakwah, jalur mengajak kebaikan. Orang lain berbuat kebaikan, kita dapat bagiannya. Jalur kedua, jalur istiqomah. Istiqomah itu menghasilkan pahala bagi yang melakukannya. Maksudnya apa gerang? Ada orang pokoknya rajin berjamaah. Pada suatu hari garing, lalu kada kawa berjamaah. Kada kawa berjamaah. Berarti kada dapat pahala jamaah lah. Ya kan garing kada kawa tulak berjamaah. Kada, tetap dapat. Kenapa tetap dapat? Karena faktor istiqomah. Istiqomahnya ada sehari kada kawa tulak berjamaah, yang sehari tadi tetap dihitung kayak berjamaah. Karena apa? Karena sudah istiqomah. Itu untungnya pulang. Ini kan pahala yang didapat tapi kada kita gawe. Garing, lalu sebenarnya di rumah aja. Pahala berjamaah walaupun sorangan dia dapat. Karena faktor apa? Keistiqomahan dalam beribadah yang sebelum-sebelumnya. Nah ini untungnya kita menuntut ilmu, bisa efisien dalam melakukan ibadah, tahu yang mana prioritas, tahu mana caranya. Nah, dakwah Nabi itu kayak itu kan. Dakwah Nabi itu mengajak orang kebaikan. Nabi mencontohkan. Nah, walaupun kalaunya kita baca sirah ini tidak dakwah ini bukan hanya bagian yang happy-happynya aja. Ada kalanya dakwah ini di sesi pahit. Nah, dan ini tidak hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi lain pun sama. Salah satunya nang kayak Nabi Ulul Azmi juga, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana Nabi Nuh ini kisah sidin diabadikan dalam Al-Quran. Nah, dan ada salah satu surah namanya surah Nuh. Secara terperinci secara khusus mengisahkan tentang Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini surah Nuh. Surah Nuh ini turun waktu Nabi masih di Mekah. Artinya ini surah Makkiyah. Nah, di surah Nuh ini kalau kita baca kan surah Nuh itu awalnya inna arsalna Nuhan. Surah Nuh ini paling kada tuh ada tiga bagian tentang usulul aqidah. Akidah kita tuh dibangun fondasinya apa? Tasbitu qawaidil iman, penetapan kaidah-kaidah tentang keimanan. Lalu yang ketiga tentang Nabi Nuh alaihissalam. Karena dakwah yang Nabi Nuh lakukan ini dakwah paling sederhana, yaitu dakwah untuk beriman kepada Allah. Dakwah supaya jangan menyekutukan Allah. Dakwah agar selalu berharap kepada Allah. Itu yang dilakukan Nabi Nuh. Dan tipikal surah Makkiyah juga. Ini kan berhubungan dengan yang gaib-gaib juga. Kayak apa aja? Nah, wahya surah bayanun li sunnatillahi ta'ala fil umamil lati inharafat an da'watillah. Surah ini juga menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang enggan untuk menerima ajakan nabinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu li aqibatil mursalin. Wa aqibatil mujrimin. Orang-orang yang nabi-nabi itu kayak apa nasib wansidin.
orang-orang berdosa kayak apa nasib-nasibnya. Ini di surah Nuh ada dijelaskan. Nah, surah Nuh ini diawali dengan huruf taukid inna, sesungguhnya kami. Kan Allah ada mungkin berdusta, Allah ada mungkin berbohong atau kayak masih gaya atau menerka-nerka, ada mungkin, karena Allah Ta'ala maha mengetahui. Nah, tapi di surah Nuh ini kenapa pakai taukid penguat di awalnya inna arsalna. Nah, itu supaya apa? Taklifun Nabi Nuh alaihissalam bitablighid dakwah. Ini menegaskan Nabi Nuh ini adalah utusan Allah. Kayak di surah Yasin tentang Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Ini memastikan Nabi Muhammad memang utusan Allah. Di surah Nuh ini sama, redaksi berbeda. Inna arsalna Nuhan, kami mengutus Nuh ila qaumi, kepada kaumnya. Jadi surah Nuh ini inna arsalna Nuhan ini pertama tadi membebankan penyampaian dakwah kepada Nabi Nuh, lalu wa inzaru qaumihi min azabillah, dan peringatan Nabi Nuh terhadap azab Allah. Jadi di urutan fasenya tuh Nabi Bahari itu nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Manusia lah pada umumnya dapat wahyu siden, nabinya ini dapat wahyu mengesahkan Allah macam-macam. Bila nabinya ini kada bisa kitab suci, maka nabinya itu mau umpati kitab suci, mau umpati ajaran nabi yang sebelumnya bisa kitab suci. Contoh, Nabi Musa kan Nabi Musa diturunkan kitab Taurat. Sesudah Nabi Musa pasti ada nabi-nabi juga. Ajaran yang mana dipakai? Nah, mereka memakai ajaran dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang sesudah Nabi Musa nih dapat wahyunya dari Allah untuk menyampaikan dakwah, untuk mengesahkan Allah. Panduan tata caranya, teknisnya itu memakai kitab Taurat Nabi yang sebelumnya. Itu rumusnya. Nah, Nabi Nuh ini sidin dapat wahyu dari Allah. Nabi-nabi yang lain itu berlaku juga. Lalu sidin mendakwahkan kepada orang-orang, menyampaikan wahyu Allah. Kayaknya ada hari kiamat, kayaknya amal ibadah kita di dunia dihitung. Ada yang ke surga, yang ada yang ke neraka. Nabi-nabi itu bahari itu menjelaskan itu. Nah, sudah menjelaskan, sudah berusaha sampai tiba waktunya eksekusi bagi yang tidak beriman. Nah, itu rumusnya. Ada hadang. Jadi Nabi berdakwah, Nabi siapapun ditolak, dimusuhi, nah ada lawas turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kisah Nabi Nuh alaihissalam ini. Apa gerang ujar Nabi Nuh alaihissalam? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Sesungguhnya kami utus Allah Ta'ala Nabi Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya, an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Memperingatkan kaumnya kan. Jadi Nabi Nuh dapat tugas untuk memperingatkan kaumnya akan ada azab yang pedih, azab dari Allah, bisa dunia bisa akhirat. Kayak itu
ayatiyahum azabun alim, azab yang pedih. Lalu Nabi Nuh, ini singkat cerita lah, Nabi Nuh pun melaksanakan tugasnya, tugas mandat dari Allah untuk memberitahu orang-orang bahwasanya ada Tuhan yang tunggal, ada Tuhan yang esa. Oh, tahu sudah. Lalu Nabi Nuh kepada kaumnya, ya qaumi, inni lakum nadhirun mubin. Wahai umatku, kaumku, aku adalah orang yang memberi peringatan. Memadahi, aku memadahi supaya kalian beriman kepada Allah. Ujar Nabi Nuh. U'budullah, ini perintahnya, sembahlah Allah. Wattaquhu, bertakwalah kepada Allah. Wa'ati'un, dan taatlah kepadaku apa yang aku suruh, ujar Nabi Nuh. Taatlah kalian kepadaku apa yang aku suruh. Nabi kan wahyunya dari Allah Ta'ala juga. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Nah, ujar Nabi Nuh, bilanya kalian menyembah Allah, bertakwa kepada Allah, mengumpati apa yang aku suruh, yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Nah, menggawi yang perintah Allah itu menghapus dosa. Di ayat ini, di surah Nuh ayat 4. Tadi kan pahala. Nah, pahala tadi bisa kita dapat tanpa melakukan sesuatu karena faktor melajari orang itu, faktor dakwah. Lalu yang kedua adalah faktor istiqomah. Nah, penghapusan dosa ini macam-macam juga caranya. Cara yang nomor satu itu adalah yang taubatan nasuha, menyesali, lalu tidak mengulangi, berniat tidak mengulangi, berhenti. Yang cara tobat biasa berhenti, lalu menyesal, berniat tidak menyesal, lalu berhenti dari dosa tadi, lalu bercita-cita untuk tidak kembali melakukan. Itu tobat standar. Tapi bisa jadi dosa seseorang diampuni bukan karena faktor tobat, faktor yang lain. Jelasnya itu faktor ibadah. Apa gerang? Berwudu menghapus dosa, sembahyang menghapus dosa, puasa menghapus dosa. Mansoma, apalagi kita belum puasa, mansoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa bulan Ramadan lillahi ta'ala, maka dosanya akan diampuni. Jadi orang yang banyak melakukan ibadah, beribadah kepada Allah, itu bisa jadi jalan diampuni dosanya, walaupun ini kan diingat istighfar. Ya. Kalau ada orang yang berpikir bahwasannya tidak sholat pun kalau nanti sewaktu kita tobat pada saat mau meninggal itu juga bisa diampuni dosa-dosanya. Itu gimana? Secara rumus benar, secara rumus. Tapi masalahnya teori di lapangan kita kan tahu. Karena apa? Yang tahu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kau menjamin sempat bertobat sebelum mati? Siapa yang tahu meninggal mendadak, meninggal garing? Hari
minggu tadi kuitan guru di sekolahan. Nah, ini guru di sekolah udah kami, kuitannya tuh meninggal, jangan gegeringan sih Den, gegeringan tuha kan. Jadi berabah tuh di tengah ruang, di muka kamar, kadang mau di tengah ruang. Ini gegeringan biasa ya orang tuha lah. Jadi Sidin yang guru kami, mama garingnya biasa aja, jadi turunnya mah menghilangi kan, menjauh hari-hari tuh. Yang di dalam rumah tuh ada aja nang ding sana menghilangi, mungkin jam 3 beli ke rumah, jam 4 meninggal yang kayak garing buring aja itu, kayak buring aja. Ada yang, ya kan ada orang yang sempat mengumpulkan keluarga dulu, sempat mengumpulkan keluarga meninggal ada. Cuma ya kita ada tahu rumusnya nah itu bujur, cuma kan ada tahu. Mungkin lihat orang yang sampai taubat, iya pun sampai taubat di jalan meninggal, nah ada dalam tahunnya. Nah itu kenapa jadi setiap dosa disuruh langsung taubat, karena kita ada tahu kapannya ini kapannya. Belum lagi posisi manusia itu selalu berubah. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, wahai pembolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Tetapkan hatiku, tsabbit qalbi ala dinika, atas agamamu, wa ta'atik, dan ketaatan kepadamu. Kadang tahu tuh. Makanya berdoa. Jadi walaupun Allah Ta'ala Maha Pengampun, ada dosa-dosa yang diampuni secara otomatis, ya itu kada kawa dilambat-lambatakan. Sama karena hari pas menjelang hari kiamat, itu salah satu ciri kiamat, matahari terbit di barat. Kan dosa kita tuh diampuni kapanpun dimanapun, kecuali dua hal yang itu kan mungkin lagi diampuni. Satu, ketika orang sudah sakaratul maut, yang rohnya itu yughargir, jadi dosa itu diampuni malam yughargir, selama roh belum di kerongkongan umroh, itu diampuni. Berarti pun sebelum sakaratul maut dosa diampuni. Bujur aja kayak Sidin tadi, cuma kan masalahnya kan tahu. Biasanya kayak ini nah Sidinnya tak tarabah, soalnya periksa pembuluh darah pecah, kada sadar lagi orangnya tuh kada sadar lagi, masuk ICU masuk di ICU seminggu, meninggal. Sempatlah taubat istighfar, kada tahu dia dalam mimpinya kayak apa. Orang dalam ICU itu kan kita kada tahu kehidupannya itu kayak apa. Belum lagi keluarga, untung aman keluarganya mendoakan penyembahyang. Keluarganya kada penyembahyang mah kayak apa. Di rumah sakit itu kadang nya dasar bawaan mulai di kampung aja, mulai di rumah biasa bang lah. Amun nang keluarganya tuh kada penyembahyang, di rumah sakit ya kada sembahyang juga itu. Namun di rumah dasar kada mengatakan sembahyang, ya di rumah sakit kada mengatakan sembahyang juga. Sembahyang itu kayak kada penting. Padahal orang garing tetap wajib sembahyang. Wajar ngalihinya kada, kan ada rukhsah. Saapa kawai sembahyang. Jangan ada dalam survei kada juga dalam survei. Survei sembahyang gitu. Ada survei jumlah kaum muslimin yang sembahyang, kemungkinan aja surveinya tuh di masjid gitu. Kada sampai 50% di Indonesia jumlah kaum muslimin yang sembahyang. Kayaknya surveinya kada sampai ke rumah bang, karena ngalih ke rumah. Yang di masjid lah kada sampai 50% yang sembahyang. Tapi kayaknya sedikit masuk akal bang. Kada sampai 80%, nah itu.
Cuma pun kada sampai 50%, kada kayak itu benar memang kayak soalnya di rumah kayaknya kada disurvei. Cuma intinya rendah keaktifan sembahyang. Yang bisa mengaji pun rendah juga. Ada yang survei itu, kebiasaan mengaji di Indonesia ini rendah juga tuh. Kadang kayak kita bayangkan sampai 80-90%. Ada banyak yang kada bisa mengaji Al-Quran. Nah, sembahyang tadi kayak itu juga lah. Iya itu. Jadi bang kayak apa caranya? Makanya banyak ada waktu ibadah, jam sembahyang karena sembahyang tadi diampuni dosa. Termasuk para penuntut ilmu itu juga dapat ampunan dari Allah. Didoakan penuntut ilmu itu. Jadi ada tuan guru jujur juga di sini lah. Misalnya ada santri nih. Wah ini banyak orang menyantri, anak-anak tuh nyantri. Zaman kami bahari itu jadi santri itu dasar perjuangan gitu. Karena kayak dianggap pilihan terakhir. Jadi dahulu tuh pendaftaran sekolah itu pendaftaran SMP negeri, MTS negeri gitu. Hanya pondok, sisa-sisanya aja. Yang nem-nem pinaranda, bayi sangkot di pondok ditimbai. Nah sisa-sisa. Dan waktu pendaftaran gini lebih terduji. Wah ini ada pondok awal mandak berdulu Januari sudah awal full sudah awal. Santri misalnya bertahun-tahun di pondok itu dapat ampunan Allah Ta'ala. Lulus dari pondok nih di santri nih penuntut ilmu nih nah. Lulus entahnya kuliah atau begawi tapi hilang interaksi dengan ilmu. Ibarat santrinya misalnya lah lulusnya mengambil kuliah umum misalnya kada masalah bagus ya. Tapi mbak lulus jadi santri kada ada lagi menghadiri majelis ilmu itu. Rugi lah. Rugi dua kali, rugi ilmu kada tulangi, rugi kada dapat doa diampuni dosa. Nah, rugi benar. Jadi menuntut ilmu itu selain berkah ilmu itu mendapatkan doa diampuni dosa. Nyaman benar nih. Nyaman loh. Amal ibadah yang sekali gawe keuntungannya banyak. Makanya orang duduk menuntut ilmu kada apa-apa, bahkan ngerti paham itu sudah dapat pahala. Apalagi paham dilajarkan ke orang banyak lagi pahalanya. Nah, nabi-nabi, para ulama itu berdakwah ya supaya kita paham. Berdakwah itu atau mengajak orang lain itu faktor yang paling besar untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam ini berusaha keras untuk melakukan segalanya, memang tugas gitu. Dan ya ini ibadah yang luar biasa. Makanya ujar Nabi Nuh waktu memadahi umat sidin, anak budullah wattaquhu wati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah, taati perintahku, ujar Nabi Nuh. 3 hal ini digawe, apa yang terjadi? Yaghfir lakum min dzunubikum. Allah akan mengampuni dosa kalian. Innakum in fa'altum ma amartukum bihi. Allah akan mengampuni dosa kalian. Nah, wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Maksud itu adalah wa yamuddu fi a'marikum in ata'tum rabbakum ila waqtin muqaddar wa muqarrar fi ilmillahi ta'ala. Dan akan apa ya? Melambatkan waktu kalian, memanjangkan umur itu jika mentaati Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah diampuni dosa. Amun sudah diampuni dosa nih aman dah, aman dunia akhirat dah. Nah, di surah Nuh ada keluhan Nabi Nuh. Qala Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Curhat Nabi lawan Allah Ta'ala. Ada ya curhat, tapi langsung lawan Allah Ta'ala curhatnya.
Ya Allah, ulun ini berdakwah mengajak umat lailan wa nahara, malam siang kada tahu waktu. Nabi Nuh dakwah terus. Ini simbol ghayatul jud, simbol usaha maksimal dah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Kada bertambah manusianya nang menerima nih, nang ada tambah berjauh. Nah ini sedih banget. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum, manakala aku ajak supaya mereka diampuni dosa, ja'alu asabi'an fi azanihim, mereka menjadikan jari untuk menutup telinga, wastaghshaw thiyabahum, menutup kepala wajah dengan baju. Ingat itu. Inilah aduh ini menghululut bener tuh. Ayo kita menyembah Allah, ayo kita sholat, nah rumah baju ini ditutup loh ke muka, saking menolaknya kan. Inilah lain lain fiksi, kada fakta. Nabi Nuh Begisa ini faktanya dasar kayak itu. Gampang. Kayak kita memadahi siapakah? Memadahi anak kah? Memadahi siapakah? Dipadahi kayak ininya aja nah. Kada sangkal lah itu. Makanya Nabi Nuh curhat nih. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka ya kayak itu tarus. Wastakbaru istikbara, dan mereka sombong menolak terhadap dakwah Nabi Nuh tadi. Summa inni da'awtuhum jihara, dan saya sudah mengajak mereka secara terang-terangan dah. Summa inni alantuhum asraratuhum israra, pokoknya semua cara dakwah sudah digawi terang-terangan, lembut macam-macam sudah. Nah, ujar Nabi Nuh apa memadahi mereka, memadahi buahnya tuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai umatku, berimanlah kepada Allah, wa tubu 'anil kufri wal ma'asi, dan bertaubatlah dari kekafiran dan kemaksiatan. Itu kepada Nabi Nuh. Ya hari ini sama kayak tujuan kita. Menyatakan dosa, jangan berbuat dosa, sudah memadai. Jadi misalnya ada wahid ini, kali benar itu dipadahi jar. Nabi Nuh kayak tujuan, Nabi kayak tujuan. Makanya diabadikan dalam Al-Quran. Bahasa Jawa itu bentuk kan, dipadahi masih itu kan bentuk kan, betul lah. Dipadahi tapi mantul bentuk, ya kan? Mantul. Itu lah bahasa Jawa lain bentuk. Bentuk. Nah. Gablak kalau bahasa Jawa itu. Gablak ya. Enggak. Nah itu umat Nabi Nuh itu sudah itu gimana? Sudah diberitahu mantul di ada masuk. Nah. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Padahal Allah Ta'ala adalah kana ghaffara, penerima taubat, yaghfiru dzamba wa yaqbalu taubat. Penerima taubat itu. Allah Ta'ala penerima taubat. Jadi dalam satu riwayat di Tanjul Qafilin, di kitab Tanjul Qafilin karangan Al-Faqih Abul Laits Nasr bin Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi, sini ada menulis di salah satu riwayatnya tuh kisah iblis. Jadi iblis ini menemui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Jadi iblis Nabi Musa ada takutan lah, ya ada takutan. Iblisnya kan sudah perkenalan diri dah. Aku iblis lah. Kenapa jadi Musa? Pian ini kan utusan Allah, orang yang dipilih. Pian ini kalimullah. Pian mendapatkan keistimewaan bisa berbicara dengan Allah. Nah ulun ini jadi iblis lah, khalqun min khalqillah, salah satu makhluk Allah Ta'ala. Tolong bang mintakan ampun Allah Ta'ala.
iblis nih pina sadar kan. Fafariha Musa, Nabi Musa himong, wah sadar nih iblis lo tak sadar. Ayo aja Nabi, kayak aku minta doa Allah Ta'ala. Lalu Nabi Musa sembahyang, berdoa kepada Allah, minta maghfirah, minta ampunan jasan iblis. Lalu Allah Ta'ala kadanya ada namanya pada tobat, kadanya ada namanya tobat gitu. Lalu Nabi Musa mengarasi, ya Allah tolong ampuninya dosanya. Ya Allah Ta'ala, ayo ya. Syaratnya sebutin aja syaratnya. Suruhnya sujud ke kubur Nabi Adam. Oh ya, sudah tuntung. Lalu Nabi Musa bertamuan pulang lawan iblis. Nabi Musa ini senang dah. Wah kayaknya iblis ini cagaran taubat nih. Iblis lo taubat kan. Karena menurut Nabi Musa syaratnya nyaman dia sujud ke kubur Nabi Adam. Jar Nabi Musa, iblis, aku sudah minta kepada Allah minta ampunan dosa, hakun dia. Jangan Allah Ta'ala kau aja diampuni. Syaratnya satu syaratnya. Apa jar iblis? Sujud ke kubur Nabi Adam. Dah hakun. Nabi Adam hidup, kau ada sujud, apalagi sudah mati. Parahnya ada jadi iblisnya dong. Makanya minta ampun itu adalah simbol seorang hamba. Jadi ampun ada orang kada berdoa lagi kepada Allah, kada merasa kada beristighfar kepada Allah. Nah, ciri-ciri sombong tuh ada dah. Merasa sudah sempurna. Bukti kita hamba itu ya minta ampun kepada Allah. Maksudnya menyembah atau Kada sujud penghormatan, menghormati. Bahasa Al-Quran sujud pak, sujud dan tapi menghormati ya ada mungkin lah. Masa Allah menyuruh sujud menyembah Nabi Adam kan ada. Cuma itu simbolan penghormatan. Makanya di tafsirnya itu sujud penghormatan bahasanya. Nah, ujar Nabi Nuh istighfar kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrara. Karena Allah Ta'ala menurunkan kepada kalian hujan yang lebat. Ini simbol kesuburan. Amunnya tanah Arab tuh ini mulai hijau dah karena banyak hujan. Dosen orang Arab Saudi di grup memposting sabat balukar. Kenapa dulu? Biasa aja udah kita. Ya kita tuh mau posting belakang sini nah. Kenapa mau posting? Oh, ini tanah Arab. Di Arab hijau-hijau itu jarang. Wah ini kan sudah mulai hijau kan. Nah itu yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin yukatsir amwalakum wa auladakum wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan menjadikan kepada kalian jannat itu kebun, sungai, hujan turun, tanah subur, gitu. Duit banyak, anak banyak. Nah, para ulama menafsirkan ayat ini dengan makna lain selain ini. Apa gerang? Istighfar adalah pembuka rezeki. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu istighfar, lo disuruh istighfar. Apabila ya istighfar tuh yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Hujan turun, anak banyak, duit banyak. Nah, salah satu pembuka rezeki, pintu rezeki itu adalah istighfar. Istighfar itu sangatnya. Makanya istisqa itu, sembahyang istisqa itu utamanya padahal ya, substansi dari sembahyang istisqa itu adalah istighfar. Itu sebujurannya. Makanya dalam sembahyang istisqa ini ada di sembahyang lain lah. Di sembahyang lain tuh ada disunahkan membawa binatang ternak.
Karenanya binatang itu mendoakan juga kan. Bahasanya rintihan binatang itu itu termasuk yang dikabulkan, bisa menurunkan hujan. Makanya pas istisqa binatang ternak dibawa. Wadah kita binatang ternaknya apa? Ayam dibawa, sapi dibawa, kambing dibawa. Ini beternak anunya, beternak cicak kan bawa juga kan, nggak tahu lah maunya binatang-binatang itu dibawa. Karenanya binatang itu bertasbih kepada Allah. Cuma kita kadang mendengar binatang itu. Ikan di laut itu mendoakan para penuntut ilmu. Tumbuhan ya jualah, iya. Tumbuhan ya. Jadi misalnya dalam pelajaran IPA itu tumbuhan makhluk hidup lah, iya. Hewan makhluk hidup juga kan. Ya karena memang di Al-Quran mereka itu hidup dan memiliki zikirnya sendiri gitu. Cuma kita harus paham. Kucing ada zikirnya, cuma kita harus paham. Tumbuhan ada zikirnya, cuma kita harus paham. Makanya yang Nabi lewat kubur, pelepah kurma Nabi patah, anda ke kubur. Karenanya Nabi pelepah kurma ini selama masih hijau, inya berzikir. Cuma kita ada pendapat dasar hidup kan. Nah, jadi bilangnya istighfar itu membuka rezeki. Rezekinya kayak apa? Macam-macam. Kayak yang di sini kan turun hujan, duit banyak, anak banyak, ada kebun, subur lah, intinya subur. Nah lalu ini dikit lagi sana. Qala Nuhur Rabbi innahum. Ini di ayat 21-nya, langsung ayat 21. Ujar Nabi Nuh, qala Nuh, Rabbi innahum asawni. Wahai Tuhanku, mereka asawni, mereka maksiat kepadaku. Balagu fi takdzibi wa isyani amri. Mereka itu balagu itu apa ya? Berlebihan, sudah melampaui batas dalam mendustakan Nabi Nuh, mengaramputakan Nabi Nuh. Balognya wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Tapi mereka malah mengikuti para pembesar kaum, bobohan nang berduitnya aja kadang mau pati Nabi Nuh. Karena mereka merasa yang bebuhan pemuka, tokoh masyarakat tadi, yang bebuhan berduit tadi itu nang kau dumpati, padahal salah. Yang dumpati siapa? Ya Nabi Nuh. Fahalaku wa khasiru sa'adat ad-darain. Nah, gara-gara mengumpati orang yang salah, mereka apa? Mereka adalah rugi dunia dan akhirat. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Dan orang-orang zalim itu tambah sesat lah pokoknya. Nah, dan terakhir terakhir yang kita bahas, lain terakhir ayatnya Bang. Doa Nabi Nuh. Ini di ayat 26. Ngeri ini doanya. Jangan Nabi Nuh lah. Wa qala Nuh Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Doa Nabi Nuh. Apa maksudnya? Ya Allah, la tazar itu artinya la tatruk ahadan ala wajhil ardi minal kafirin. Jangan disisakan di muka bumi ini orang kafir lagi. Walaupun seikung innaka intazarhum yudillu ibadaka innaka in abqaita minhum ahadan adallu ibadaka an tariqil huda wala yaridu illa fajiran kafar. Bahasa zamannya tuh kayak ini, terjemahan ayatnya ini dan penjelasannya. Ya Allah, matiakan, habisi
seberatan orang kafir, jangan disesai seikung pun. Makanya azabnya apa? Banjir, habis itu seberatan, termasuk anak Nabi Nuh alaihissalam. Jadi doanya doa sapu jagat dan seberatan dah. Jar Nabi Nuh kan habis seberatan orang kafir, jangan tersisa seikung pun, karena tersisa seikung ini menyesatkan pulang. Habisi berdataan, ya nanti dalam berdataan habis, termasuk anak Nabi Nuh alaihissalam. Karena mereka apa? Karena mereka sangat menolak dakwah, sangat mengganggu Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.